Anak-anak kita banyak yang bunuh diri loh hari ini. Mulai banyak. Cuman karena masalah sepele. Ya, ketinggalan handphone, bunuh diri, lompat dari lantai 6. Ya, nilainya jelek di sekolah, minum racun. Ya, anak-anak kita ternyata gak pernah mengalami masuk di ruang gagal. Orang kalau gagal, biasanya itu gak bisa diterima sama orang-orang. Tapi saya mengajak saudara-saudara, bangun ruang gagal. Di keluarga kita, di gereja kita. Saya gak suruh saudara literally bangun ruangan di rumah, bukan. Tapi masih ada gak space kita bisa terima kegagalan anak-anak kita? Atau kita udah tuntut mereka untuk sempurna? Padahal yang nuntut hidupnya gak sempurna-sempurna amat. Terima kegagalan. Terima, berdiri sama anak-anak kita. Lihat, orang kalau lagi gagal, malu ke gereja. Karena apa? Kita gak set up ruang gagal. Kita gak bangun ini semua. Makanya banyak orang di gereja datang tuh muka dua. Munafik. Karena tidak ada ruang gagal. Kita dituntut sempurna. Kita dituntut untuk pura-pura. Namanya ruangan, ada perabotan. Perabotan yang pertama, acceptance. Itu receptionnya di ruang gagal. Sambut orang-orang yang gagal. Sambut mereka. Terima mereka. Percayalah, nanti Tuhan yang merubah mereka. Perabotan yang nomor 2. Dampingi mereka. Jangan cuma diterima, terus kita nggak dampingin. Saya dampingin banyak orang gagal. Sampai mereka akhirnya dipulihkan sama Tuhan. Jess, lo ngomong apa sama tuh orang? Enggak ngomong apa-apa. Lo kasih ayat apa? Enggak. Lo ngapain sama tuh orang? Ngopi. Ngomongin Lady Gaga. Kita cobain restoran baru. Kita ngobrol tentang kehidupan sehari-hari. Pendampingan tuh perlu. Kalau di gereja ini ada yang kepleset. Dan perlu didisiplin. Temenin orangnya dong. Jangan dibuang. Perabotan yang nomor 3. Namanya adalah tukeran POV. Orang yang gagal biasanya merasa Tuhan lagi hukum saya. Tuhan gak terima saya. Tuhan buang saya. Nah, itu POV-nya mereka kan. Tukeran sama kita yang ada di ruang gagal. Nah, gak seperti itu. Tuhan tetap sayang sama kamu. Tuhan izinin ini semua terjadi karena Tuhan pengen lihat kamu naik kelas. Tukeran point of view. Karena orang-orang yang gagal, percayalah, mereka lagi menuduh diri mereka. Mereka lagi merasa tidak berharga. Mereka adalah orang yang merasa gak punya masa depan, hopeless, dan seterusnya. Lalu yang keempat, ini penting banget. The power of dialing. Seseorang kalau point of view-nya berubah, dialingnya berubah. Dialing itu begini, saudara tahu dialing? Orang Amerika itu punya kultur, kalau ada bahaya, mereka langsung dialing 911. Seringkali kita waktu dipanggil sama masa lalu, kita seringkali mau balik. Karena apa? POV kita gak beres. Point of view kita gak beres. Kita merasa Tuhan gak sayang sama saya, Tuhan gak terima saya, Tuhan menolak saya. Ya, buktinya apa? Itu orang-orang gereja juga gak mau terima saya, dan seterusnya. Jadi waktu masa lalu panggil dia, dengan mudahnya dia kembali. So the power of dialing itu penting sekali. Waktu trauma manggil saudara, saudara punya dialing Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Itu dialingnya kita. Jangan kembali ke masa lalu. Rubah point of view. Rubah paradigma kita setiap hari. Rubah setiap hari. Kalau Tuhan sayang sama kita. Lalu perabotan yang terakhir di ruang gagal namanya alignment. Alignment kalau di bengkel itu namanya spurring and balancing. Karena orang yang gagal waktu keluar dari ruangan tempat kita, dia bisa gagal lagi di luar. Betul apa betul? Balik. Kayak bengkel jadinya. Jangan jadikan sel grup saudara kayak showroom. Orang cuman ditembel-tembel doang, kelihatan bagus. No. Dia bisa balik. Dia bisa balik melakukan kesalahan yang sama. Urus dia baik-baik. Apalagi kalau itu anak kita. Jangan pernah bedain anak-anak kita sama anak lain. Amin, mama papa. Jangan pernah bedain mereka sama anak tetangga, sama sepupu, sama siapapun. Jangan pernah. Kamu nih gak naik kelas terus, lihat dong sepupu kamu. Lihat dong koko kamu. Jangan gituin anak-anak kita. Belain mereka, berdiri di ruang gagal mereka. Berdiri sama-sama dengan mereka.